Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa jala yujala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din, hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dijaga, diberi rahmat, diberi berkah, keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya tak berhenti pula mengalir dari diri kita rasa syukur kita kepada Allah. Minimal bapak-bapak, ibu-ibu, wujud syukur kita kepadanya di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal soleh dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Ikhwatad din, hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dijaga sama Allah rabbul alamin. Pada kali ini saya ingin membahas tentang surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 18. Sebelum saya masuk ke surat An-Najm, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sejarah tentang yang terkait dengan surat An-Najm ini, yaitu ketika di tahun ke-10 kenabian, Pak, ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercinta yaitu Khadijah binti Khuwailid, maka saat itu Nabi ditimpa kegoncangan diri, ya, goncang lah, Pak, karena sedih dan lain sebagainya. Dan ternyata kesedihan Nabi Muhammad SAW ini, bapak-bapak, ibu-ibu, berlanjut di tahun yang sama, hanya beberapa bulan selisihnya atau beberapa pekan itu. Yang meninggal adalah paman, yaitu siapa? Abu Talib. Nah, sejak Abu Talib meninggal dunia, yaitu ancaman kekerasan terhadap Nabi itu semakin besar. Jadi tradisi di kalangan orang Arab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diketahui, kalau satu orang atau satu kelompok itu diberi perlindungan oleh Bani itu keturunan, ya, maka orang ini nggak akan bisa diganggu oleh siapapun. Itu tradisi Arab seperti itu. Makanya coba kita merenung, ya, kenapa ya Nabi Muhammad itu kok tidak diganggu? Yang diganggu itu kan yang bawah-bawah. Pas waktu awal-awal dakwah itu kan nggak diganggu. Selama di Mekah itu nggak diganggu, fisik Nabi juga nggak diapa-apain gitu. Yang sebenarnya nggak hanya Nabi yang nggak diapa-apain, termasuk Abu Bakar itu nggak diapa-apain. Umar kan akhir-akhir itu nggak diapa-apain. Tetapi yang di bawah-bawah itu diapa-apain. Yang terkenal itu ya kasus Bilal bin Rabah itu kan. Itu sampai Abu Bakar itu bisa pasang badan. Kenapa Abu Bakar bisa pasang badan terus nggak diapa-apain? Kenapa Nabi Muhammad juga tidak diapa-apain? Padahal
Nabi Muhammad menyerang jantung pergerakan kaum musyrikin Quraisy saat itu, yaitu tentang perhatian masyarakat kepada tokoh-tokoh kaum Quraisy ini berkurang setelah munculnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak diapa-apain? Nah itu tadi ada tradisi gitu loh Pak. Itu yang harus dipahami. Ada tradisi bahwa ketika seseorang itu diberikan perlindungan, suaka kalau bahasa kita ya, suaka politik ya, suaka perlindungan ya. Perlindungan politik, perlindungan fisik oleh sebuah bani, maka bani-bani yang lain itu tak boleh mengganggu. Dan itu yang terjadi pada diri Nabi. Namun ketika Abu Thalib meninggal dunia, nah ini yang jadi persoalan. Karena tokoh Abu Thalib itu, tokoh Bani Hashim itu di Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu ya yang ngasuh Nabi kan. Jadi otomatis yang memberikan pembelaan terhadap Nabi gitu. Namun ketika Abu Thalib meninggal dunia Pak, pembelaan Bani Hashim tidak diteruskan kepada setelah Abu Thalib. Sehingga Nabi Muhammad kosong. Nah karena kosong inilah ancaman fisik Nabi Muhammad mulai terjadi gitu. Nggak takut orang-orang. Istilahnya sudah sesuai dengan tradisi itu boleh mau diapain aja Muhammad itu kan begitu. Sampai misalnya Nabi Muhammad itu dilumurin celetong, onta, itu kan terjadi setelah Abu Thalib itu meninggal. Jadi semua penyakit pensakitan atau perundungan terhadap Nabi Muhammad itu terjadi setelah kasus Abu Thalib itu meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad berpikir ini perlu strategi gitu untuk mencari perlindungan. Nggak kayak kita Pak, sok tauhid saja. Udahlah terserah Allah, tak boleh begitu. Ya kan? Bagi Nabi Muhammad Pak gampang tuh, udah doa sama Allah, ya Allah lindungi saya, selesai itu kan. Tapi faktanya Nabi Muhammad minta perlindungan kepada siapa? Manusia, makhluk. Ini menjadi dalil gitu loh. Ikhtiar itu wajib gitu kan. Ikhtiar itu wajib. Justru orang yang tidak berikhtiar kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi itu jahlun, itu adalah sebuah kebodohan. Seseorang yang tidak ikhtiar. Bisa nggak kita pelajarin? Nabi Muhammad perang berapa kali? 27 kali Nabi Muhammad perang. Bagi Nabi Muhammad tinggal manggil Jibril aja ya. Jibril, dah, kok ada yang ngurus tuh orang-orang. Selesai tuh Pak. Nggak perlu sampai 27 kali perang gitu ya. Tapi Nabi Muhammad itu sampai melakukan berapa? 27 kali perang. Itu kan semua pembelajaran kepada diri kita gitu, bahwa butuh ikhtiar. Termasuk kasus perlindungan terhadap diri Nabi. Nabi mikir itu. Nabi mikir. Nggak mikirnya, udahlah Allah begitu. Itu kalau kita gitu, buaya gitu ya. Nabi Muhammad mikirnya, ayo kita cari perlindungan. Nah, yang dipikir pertama kali satu keluarga besar itu ada di Taif. Namanya Bani Saqif. Bani Saqif itu. Kenapa Nabi Muhammad ke Bani Saqif di Taif? Ada loh Taif itu sekitar 100 km dari kota Makkah, dan Nabi itu jalan kaki. Karena Bani Saqif selama ini tidak pernah ganggu Nabi, Pak. Ya, artinya nggak pernah ada persoalan dengan Nabi Muhammad. Terus ada hubungannya, entah hubungan dagang atau sebelumnya. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad berpikir, ayo coba kita ngelobi Bani Saqif. Jadi Nabi Muhammad kan pergi ke Taif toh, yang kisah yang sangat populer kan. Yang terjadi apa? Bukan perlindungan yang didapat oleh Nabi, ya, tapi apa? Perundungan, Pak. Perundungan, istilahnya kalau zaman sekarang perundungan ya, pembulian gitu kan. Nabi Muhammad dirundung tidak hanya jiwanya, tapi fisiknya kan dilempari batu itu. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW itu semaput itu kan. Semaput di, yang menariknya ini Pak, semaput di sebuah kebun anggur, di mana kebun anggur itu yang punya dua orang bersaudara orang Mekah yang sangat membenci Nabi. Ya gitu. Namanya Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah. Ini dua orang bersaudara ini pemilik kebun anggur itu. Orang Mekah, jadi orang Mekah itu biasa punya tanah di Taif, seperti kita orang Surabaya punya tanah di Batu, Pak. Karena Taif ini kota dingin gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Allah luar biasa ya, Allah membantu. Nah, disinilah usaha jalan, ya Allah bantu. Nah, itu. Kalau kita nggak usaha, ya gimana Allah bantu?
Ya kan? Jadi iya karena abudu itu kan, na'budu itu kan ikhtiar tuh, ya kan, kita ibadah, activity gitu. Baru nasta'in itu kita mau apa? Mohon bantuan. Jadi udah jalan aja dulu, nanti Allah akan bantu, begitu tuh bahasanya. Engkau doa di sini, iya doa boleh, tapi tetap jalan gitu. Dan itu yang terjadi pada diri Nabi. Nabi jalan tuh Pak. Ini ketika Nabi itu semaput, ya habis dilempari batu kan semaput Nabi itu. Itu Nabi itu justru semaputnya di sebuah kebun, di mana kebun itu yang punya dua orang bersaudara yang sangat membenci Nabi, namanya Utbah sama Syaibah, sama-sama putra Rabi'ah. Disebut Utbah Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dan disinilah Allah bantu itu kan. Gimana cara Allah bantu? Melembutkan hati dua saudara ini. Orang Mekah yang suka membenci Nabi ini. Kok ya tiba-tiba ya sebenarnya mateni Nabi saat itu gampang. Nabi dalam kondisi lemah aja. Lemah. Tapi ya itulah Allah, pertolongan Allah itu muncul saat kita benar-benar apa? Ikhtiar, Pak. Ini pelajaran yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, Saudara? Kata Utbah kepada si pembantunya, namanya Adas. Adas itu ada orang tuh di kebun kita. Adas tahu itu Muhammad. Wah, kasih anggur dia, gitu. Kasih anggur. Adas itu bawa setangkai anggur itu, dibawa lari-lari itu, kemudian nemuin Nabi itu. Nabi itu habis semaput itu. Capek kan Pak? Ibu capek banget. Nabi tahu dikasih anggur, Tuhan, ini ada anggur dari juragan kami Tuhan. Silakan. Nabi seneng, Ibu. Nabi itu ambil tuh sini anggur tuh. Nah, disinilah ada keajaiban. Bismillah. Nabi ngambil anggur tuh pakai apa? Bismillah. Itu ajaib banget, Pak. Gara-gara Bismillah itu si Adas itu kaget. Adas ini Nasrani. Dan dia tahu kata-kata basmalah itu tidak pernah keluar di kalangan orang pagan. Pagan itu penyembah berhala. Kan kaget, Tuhan ini siapa? Kok ngomong Bismillah itu? Nabi balik tanya, nah kamu sendiri siapa? Saya Adas Tuhan, Nasrani. Oh, Adas dari mana? Kata Nabi. Saya dari Ninawi atau Ninavi. Ninawi atau Ninavi itu dekat Gaza itu Pak. Jadi pesisir pantai yang Laut Merah itu Gaza itu. Ada Gaza, ada Askelon, ada Ninavi. Terus apa kata Nabi? Oh, Ninavi. Itu tempat kelahiran saudara saya. Adas kaget lagi. Hah? Saudara sampean siapa Tuhan? Itu Yunus bin Matta. Kagetlah yang namanya Adas Pak. Yunus ini selisih dengan Nabi Muhammad sekitar 1000 tahun. Dan Nabi Muhammad bisa menyebut sak bapaknya. Yunus putra Matta. Matta ini juga Nabi. Jadi terkenal ada Nabi Matta, cuman nggak tercatat di dalam Al-Quran. Bahkan ada orang yang namanya Anis Matta itu. Itu kan Nabi itu kan. Matta itu Matta bukan mata. Matta itu Nabi, punya anak namanya Yunus. Sama Nabi Muhammad disebut dua-duanya. Ini kan mengagetkan siapa? Adas tuh. Kok bisa ada orang mengenal Yunus bin Matta? Siapa kok sebenarnya Tuhan? Gituin sama si siapa? Adas. Baru Nabi itu ngaku, saya Rasulullah, saya diutus oleh Allah. Yunus itu saudara saya karena sama-sama utusan Tuhan. Gitu. Langsung dipeluk itu Pak. Langsung dipeluk masuk Islam. Adas ini masuk Islam. Jadi orang Taif pertama yang masuk Islam ya Adas ini. Adas ini Nasrani ya. Nasrani. Maka kalau ibu-ibu pergi ke Taif ya insya Allah mudah-mudahan diberi rezeki bisa umroh, bisa haji. Biasanya wong-wong kayak gitu Pak. Destinasi wisatanya itu di samping lagi beribadah itu ke Taif. Nah di Taif itu nanti ada Masjid Adas. Di Taif itu masjidnya. Cuman beberapa kali saya ke sana itu saya nggak sempat bisa ke masjidnya itu, saya kepingin banget karena nampak tilas sejarah itu indah loh Pak, jadi nyaman banget itu kan. Saya itu kalau cerita di bis itu kasih guide itu ke jamaah itu cuman nggak bisa turun karena kalau bis itu nggak boleh Pak,
bis. Jadi bis itu cuma ngelewatin saja Ustaz, ngelewatin itu Masjid Aqdas di situ. Aku cuma nunjuk tok tapi gak ero kaya apa rupane, mau jerone kaya apa. Kan kepingin sholat 2 rakaat di situ kan bisa tuh. Saya tanya sama mukimin itu Pak, apa mutaih gitu orang-orang yang sana. Ya apa caranya dulu Mas? Itu harus pakai mobil kecil Ustaz. Kayak misalnya SUV, mobil SUV 5-6 orang bisa itu masuk ke gang-gang itu bisa. Mau naik bis gak bisa, cuma di jalan utama itu cek mandek sebentar, kalau enggak disemprit polisi. Polisi Arab kalau keren-keren, khawatir wong berbuat syirik kan di sini. Disemprit polisi gitu kan. Jalan lagi kita, ya kita sambil ngejelasin. Itu Adas. Jadi kalau Bapak pergi ke Taif ada Adas, ya itu kisahnya kayak begitu. Adas itu orang yang pertama masuk Islam, itu Nasrani itu saudaraku. Dan akhirnya Rasulullah itu kan harus balik lagi ke Mekah Pak. Tapi di Mekah kan udah ditunggu sama musyrikin Quraisy. Karena orang-orang Taif nih, tokoh-tokoh Taif ini sudah kasih kabar bahwa Muhammad minta perlindungan. Wah, mangkel mereka. Ini kesempatan ngabisin Muhammad. Nabi tahu, Wah. Itu pinter Nabi itu, Wah. Cerdas. Jadi ngapunten ya. Kalau jadi pemimpin negara, pemimpin panglima, Nabi itu lengkap. Yo panglima, yo pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, lengkap Pak. Karena itu semua pengetahuan itu ada pada diri Rasulullah. Nabi tahu itu situasinya. Wah ini, ngomong kan yang dampingin Nabi kan Zaid bin Harisah. Zaid ini kalau bahasa kita ya, ini kalau kita masuk nih, habis. Seperti pun ya Nabi. Coba kau hubungin ini. Jadi Nabi itu sudah punya list. Ini kalau ini gagal. Itu hebatnya sampai di situ. Punya list untuk perlindungan itu Nabi. Kan Bani Sakif gagal kan. Akhirnya Nabi gini, coba kamu hubungin ini Bani Zuhroh. Bani Zuhroh ini juga nggak pernah ganggu Nabi Pak di Mekah. Dari Ahnas, tokohnya namanya Ahnas bin Surek atau Ahnas bin Syarik. Bisa dibaca Syarik, bisa dibaca Surek. Itu coba kamu hubungi Ahnas. Bisa nggak kita minta perlindungan? Dihubungin Ahnas. Ternyata Ahnas nggak bisa. Ahnas ini saya nggak ada masalah sama Muhammad, tapi saya nggak enak kalau menjadi perlindungan bagi Muhammad. Karena nanti akan berhadapan dengan suku Quraisy. Nggak. Akhirnya gagal. List yang berikutnya yaitu Suhail bin Amr dari Bani Amir. Coba ke Bani Amir. Sama, Suhail pun akhirnya nggak bisa, saya nggak bisa. Mau berhadapan sama orang-orang Quraisy itu ya dia. Akhirnya terakhir Pak, udah nggak ada lagi nih list nih. Saya nggak tahu ya kalau di riwayat itu ini yang terakhir. Apakah Nabi masih punya list setelah itu? Saya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Siapa namanya? Mut'im bin Adi. Mut'im punya kelompok Bani namanya Bani Naufal. Coba kau hubungi Mut'im. Dihubungin dan qadarullah Pak. Mut'im mau. Sampai Mut'im ngomongnya, Muhammad berada di bawah perlindungan saya Mut'im bin Adi ini, berserta seluruh keluarga saya Bani Naufal melindungi Muhammad. Kafir Pak, ini masih kafir. Sehingga dari sini kalau dalam kondisi kepepet dan kita ke pojok minta perlindungan sama orang kafir, sebagian ulama membolehkan. Ketika kita berhadapan dengan sesama orang kafir Pak, sesama orang kafir. Jangan dengan orang muslim minta perlindungan sama orang kafir. Di sesama orang kafir nih. Kita ada 2 blok nih, blok Rusia sama blok apa? Amerika Pak. Makanya mujahidin itu kan yang ada di Afgan itu kan pilihannya cuma 2. You mau ngeblok ke Rusia atau mau ngeblok ke Amerika. Kalau ngeblok ke salah satu ini aman Pak. Nek diwian Pak habis sudah, habis. Dan sesama orang kafir. Nabi Muhammad gitu, Mut'im bin Adi itu yang dipakai. Dan apa yang terjadi Pak? Mut'im langsung ngerahkan pasukan Pak untuk ngawal Nabi Muhammad dari bergerak menuju ke Mekah. Kan Nabi nggak aman kalau di Mekah, dikawal. Ternyata benar di Mekah itu sudah nunggu tokoh-tokoh Quraisy itu. Langsung Mut'im ini pasang badan. Saya Mut'im bin Adi gitu.
dan seluruh keluarga Bani Naufal, maksudnya Baninya Mut'im gitu, menjadi perlindungan bagi Muhammad dan keluarganya. Diterima sama orang Quraisy. Yang pertama ngomong Abu Lahab, pamannya sendiri, saya terima perlindungan. Sejak itu aman, Nabi aman. Dan saking, jadi Nabi Muhammad akhirnya cinta sama Mut'im bin Adi ini, Pak. Bayangin, Pak, orang kafir segitunya memberikan perlindungan sama Nabi Muhammad. Sampai saya masih cari-cari riwayatnya, saya pernah baca sampai Nabi itu ngomong gini, kalau saya boleh ngasih syafaat kepada orang kafir, maka yang nomor satu tanpa antri Mut'im bin Adi, gitu loh. Karena jadi dari sini balas budi itu penting, balas budi itu penting. Nabi itu ingin balas budi terhadap Mut'im bin Adi. Loh, gak ono Mut'im Pak, ya kok iso dakwah itu bahasan kan begitu tuh kan ya. Mut'im bin Adi ini, saudara, sampai wafatnya masih kafir. Itu yang disesali oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi itu, Pak, istirahat tenang, Pak, di Mekah. Nah, ada dua riwayat. Apakah Nabi itu istirahatnya di samping Ka'bah atau istirahatnya di rumah Ummu Hani? Kalau Nabi istirahat di samping Ka'bah, kan nanti ayat yang pertama surat Isra itu kan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Berarti Masjidil Haram itu ya Ka'bah itu, gitu loh. Tapi kalau kemudian riwayat yang kedua yang kita pakai, Bunda, yaitu Nabi Muhammad tidur di rumahnya Ummu Hani. Rumahnya Ummu Hani itu sekitar ya kurang lebih 1 kilo dari Ka'bah. Jadi tidak persis di Ka'bah. Ya. Berarti dari sini kalau minal Masjidil Haram, perjalanan Isra itu dari rumah Ummu Hani itu dianggap minal Masjidil Haram. Berarti dari sinilah muncullah pendapat bahwa semua kota Mekah itu disebut apa? Tanah haram, masuk kategori haram, gitu loh. Sehingga sholat di mana saja di wilayah haram itu nilainya 100.000 kali lipat. Gara-gara aku ngomong ini gitu Pak, jamaah saya saat itu akhirnya gak males sholat nang Masjidil Haram, sholatnya nang hotel. Saya bilang, iya nilai niku bodoh 1.000, tapi afdolnya siji. Saya bilang, kayak orang, Pak, saya ingin tanya, sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah itu dapat berapa derajat? Kan 27 derajat. Tapi bandingkan yang shaf pertama sama shaf yang terakhir, Pak. Sama shaf pertama shaf yang dapat 27 derajat, tapi shaf pertama afdol, utama, ada plusnya. Shaf terakhir pemane oleh takbiratul ihram misalnya loh Pak ya dapat 27 kuro, dapat Pak. Bahkan dapat 1 rakaat pun itu ya dapat 27 Pak, cuman nilai plusnya rawono gitu. Sama nama Masjidil Haram yang ngono Bu ya. Mari ngaji tuh kok gini akhirnya umroh gitu kan ya. Kebetulan umrohnya nang hotel VIP itu biasanya 0 meter dari Masjidil Haram. Wih, sholatin nang hotel ini. Apalagi di hotel tuh ada musola yang gede Pak. Oh, ya sah, sholatnya sah. Terus apa namanya dapat apa 100.000 kali lipatnya juga dapat. Tapi afdolnya sih jiwa. Beda Pak, beda afdol. Itu saudaraku ya. Oke, setelah itu kemudian apa yang terjadi Pak? Umpamanya kita ambil tidur di rumahnya Ummu Hani itu kan ya. Itu didatangi oleh 3 orang. Sebenarnya malaikat yang macak manusia, yaitu Jibril, Mikail, sama Israfil. Itu datang bangunkan Nabi. Ini bahasanya orang Surabaya. Ayo Muhammad tangi-tangi, ayo melaku-melaku. Oh, bahasanya Pak. Kenapa? Karena Nabi kan capek itu ya. Gerak situasinya itu kan sangat genting sampai mendapatkan perlindungan Mut'im bin Adi. Nah, sama Allah kemudian dikasih bonus itu kan ya untuk jalan. Maka minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu terjadi dari Masjidil Haram bergerak ke Al-Aqsa. Itu nggak langsung, mampir dulu. Mampir kemana? Masjidil Haram, mampir ke Yasrib. Nabi sempat turun, kemudian mampir lagi ke Bukit Sinai, tempat Nabi Musa. Terus setelah itu mampir ke Bethlehem. Nah, Nabi dalam riwayat Anas bin Malik,
Nabi itu sempat tanya ketika turun di Bethlehem, "Loh, ini tempat si sopo, tempat opo? Ini tempat kelahiran Isa." Oh, sholatlah kau 2 rakaat. Nabi sholat di Bethlehem 2 rakaat sholat. Setelah itu baru kemudian Nabi ke Baitul Maqdis di Al-Aqsa. Jadi riwayat Anas bin Malik, Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Yesus lahir di mana, Pak? Hah? Nazaret. Nazaret itu di mana? Bethlehem, Pak. Bethlehem itu ya Nazaret itu. Sehingga dari sini Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Yesus putra siapa, Pak? Maria. Isa putra siapa? Maria. Jadi orang yang sama. Kalau yang disalib bukan Isa, bukan Yesus, Pak. Itu kalau bahasa kita ya, keyakinan kita ya. Kalau keyakinan mereka itu masih Yesus. Wallahu a'lam. Oke. Akhirnya berangkat toh dari Bethlehem, bergerak lagi ke Al-Aqsa. Nah, dari Al-Aqsa inilah, Pak, naik ke Sidratil Muntaha. Nah, ketika nyampe di Sidratil Muntaha, naik ya. Itu 3 orang nih, 3 orang. Mikail, Israfil, Jibril ngawal. Wah, ini sudah di luar kemampuan kita ya. Kecepatannya sungguh sangat luar biasa itu. Set, nyampe lah di langit pertama. Ketemu sama Adam. Sudah naik lagi langit kedua. Ketemu sama Isa dan Nabi Yahya. Sampailah langit ketiga, ketemu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Keempat ketemu sama Nabi Idris alaihissalam. Kelima ketemu sama Nabi Harun. Keenam ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim. Ingat-ingat, Pak ya, Nabi Musa yang keberapa? Yang keenam, langit keenam, Nabi Musa. Karena nanti Nabi yang paling banyak kritikan, maksudnya kritis nih ngomong, Pak, iya Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau ngomong itu ditakoi situ jawabnya gitu, Pak. Itu Nabi Musa itu, Pak. Nabi Musa. Oh, Nabi yang banyak omong gitu. Nabi Musa ya. Nabi Musa. Makanya Rabbis shrahli sadri itu efeknya dari itu, dari doanya Nabi Musa. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Akhirnya Nabi pas waktu di langit ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim. Ini semua yang saya ceritakan ini sahih hadisnya, Pak. Ya, Bukhari yang riwayatnya. Kemudian setelah itu Nabi diantar sama 3 orang ini, masih 3 orang, Pak. Terus bergerak, nyampe lah di sebuah sidrah. Sidrah itu pohon yang besar, indah, luar biasa indahnya pohon ini. Dan pohon ini adalah puncak terakhir, Pak. Maka disebut Sidrah Al-Muntaha. Al-Muntaha itu yang terakhir. The ending itu namanya Al-Muntaha. Dan nggak ada lagi setelah itu. Nah, saat berada di Sidratil Muntaha itulah 2 malaikat mundur. Jibril merubah dirinya dalam bentuk aslinya. Dan ini yang diabadikan di surat An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kata Allah, sungguh ro'ahu dia Nabi Muhammad melihat Jibril nazlatan ukhra pada pada waktu yang lain atau yang berbeda. Kalau bahasa kita yang kedua kalinya. Jadi Jibril terlihat oleh Nabi Muhammad dalam bentuk aslinya itu yang kedua kalinya. Berarti Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Yang di Sidratil Muntaha itu adalah yang kedua kalinya. Berarti yang pertama kapan? Di Gua Hira.
Itu dalam bentuk aslinya itu. Jadi saya kan sering bicara di sini juga. Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang memiliki kemampuan bisa melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Nabi yang lain nggak bisa, Pak. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa lah, tidak ada yang bisa melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi Jibril kalau ngantarna wahyu, nyampaikan wahyu, itu selalu dalam bentuk apa? Manusia, mendowngrade, menurunkan grade-nya, menurunkan grade. Dalam bentuk apa? Manusia. Akhirnya saudaraku, Jibril merubah kan, inda sidratil muntaha. Itu pas waktu di pintu sidratil muntaha itu merubahnya, baru bisa masuk ke sidratil muntaha. Berarti Nabi Muhammad sama Jibril lebih hebat mana? Kan logikanya lebih hebat Nabi Muhammad, Pak. Jibril untuk bisa masuk ke sidratil muntaha, dia harus berubah dalam bentuk aslinya. Nabi Muhammad tetap manusia. Berarti kan Nabi Muhammad memang sudah khusus gitu loh, Pak. Privilege gitu. Akhirnya diantar kan sama Jibril yang terus indaha jannatul ma'wa. Di ayat kelima disebutkan bahwa di sampingnya sidratul muntaha itu ada surga al-ma'wa, tempat tinggal orang-orang yang bertakwa di situ. Mudah-mudahan kita termasuk di situ, Pak. Kok nggak ada yang amin ya, Pak ya? Oh iya, Pak, amin. Jannatul ma'wa dekat sidratul muntaha ya. Tapi kayaknya telat amin, malaikat itu munggah ya, Pak. Saya ulang lagi ya Pak ya, Ibu. Nih di samping sidratul muntaha itu ada indaha jannatul ma'wa di ayat ke-15, yaitu surga sebagai tempat tinggal orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu amin ya rabbal alamin. Nah terus jalan kan akhirnya ngelewatin Pak, surga itu dilewatin, jalan terus tuh. Jadi yang namanya sidratul muntaha itu luas, luar biasa. Dan di ayat ke-16 itu Allah berkata begini, idyakhsha sidrata ma yaghsha. Saat itu sidrah itu diselimutin dengan sesuatu yang sangat besar. Wallahu a'lam. Apa yang menyelimuti sidrah itu? Bisa daun-daun yang indah berkelap-kelip. Karena nanti dalam riwayat yang lain itu buah di sidratul muntaha itu seperti kendil, Pak. Yang indah luar biasa. Dari mana kita tahu indah? Karena Nabi Muhammad ta'ajub luar biasa. Dari mana kita tahu Nabi Muhammad ta'ajub? Di ayat ke-17-nya, Pak. Mazaghal basaru wa ma tagha. Mazaghal basaru. Nabi nggak berpaling. Pandangan Nabi itu nggak berpaling. Meneng Nabi itu, Pak. Kayak uang, ya apa ya, Pak ya? Kalau orang itu melihat sesuatu yang indah itu kan nggak mau berpaling gitu kan. Mazaghal basaru wa ma tagha. Isiku, tapi juga ya gak sampai mendelik ya orang gitu. Itu cuma takjub lah, itu Nabi itu. Luar biasa. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat keindahan-keindahan itu sebagai ayat-ayat Tuhan yang sangat besar, saudara. Sampai di sini inilah yang disebut dengan Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, apakah ketemu Allah? Ya, ketemu Allah. Karena di situ nanti ketemu Allah. Dalam riwayat ini disebutkan ketemu Allah Rabbul Alamin. Cuman mohon maaf ya, di penceramah-penceramah itu biasanya ditambahi begini. Allah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Warahmatullahi. Assalamu alaina. Nabi jawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kan begitu ya. Perlu diketahui, Pak, itu saya cari riwayatnya kauno. Ada tapi dhaif, ada yang menyatakan itu maudhu, palsu gitu ya. Jadi ya istilah assalamualaikum ya ayyuhan nabi itu tidak, ya kalau saya sih ikut pendapat, bukan saya berpendapat. Kalau saya ikut pendapat ya menyatakan itu bukan, nggak ada kaitan dengan Mi'raj, tidak ada kaitan dengan Mi'raj. Tapi ada ulama yang mengaitkan itu adalah Mi'raj. Wallahu a'lam. Tapi yang terpenting riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Allah itu berkata kepada Nabi dengan memberikan 3 hal, dan ini menjadi oleh-oleh dari Sidratul Muntaha. Memberikan 3 hal, Pak.
Apa tiga hal ini? Yang pertama Bapak-bapak, tiga hal ini yang pertama adalah ya sholat 5 waktu itu. Yang awalnya apa? Sholatnya 50 kali. Itu Sahih Bukhari loh, kita nggak usah mempertanyakannya. Itu Sahih Bukhari. 50 kali, terus menjadi berapa? Itu gara-gara siapa? Cerewetnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu cerewet itu kan ya. Oh, gak iso awakmu, udah umat tuh gak iso, udah bolak-balik gak iso, bolak-balik gak iso. Gak iso umatmu tuh, gak iso umatmu. Akhirnya apa? Nabi akhirnya dapat 5 kan? 5 itu Nabi Musa sih ngecerewetin. Piro Muhammad? 5. Istah. Jaluk omane, keringanan. Umatmu gak bakalan mampu. Tapi Nabi enggak, aku malu, cukup ini aja. Khomsun kata Nabi. 5 setara dengan 50 kali kata Nabi. Nabi itu bilang begitu. Pertanyaannya Pak, ini yang perlu Bapak ketahui ya. Kenapa Nabi Musa sampai 5 pun Nabi Musa masih dorong Nabi Muhammad untuk minta diskon, minta dikurangin. Kenapa? Ya? Karena Nabi Musa ini berpikir apa dewi. Nabi Musa ini punya umat Yahudi, Bani Israel. Tapi umatnya Nabi Musa ini umatnya Nabi Musa ini adalah umat yang gak tahu iso ngelakoni sholat. Padahal sholat yang diberlakukan kepada Nabi Musa itu oleh Allah saat itu cuma 2 kali, Pak. 2 kali. 2 kali itu bukrotan wa asyiyatan, pagi sama apa? Malam. Pagi sama malam. Masing-masing 2 rakaat. Berarti berapa? 4 rakaat. 4 rakaat gak ono sing iso nglakoni. Danio 5 rakaat. Ngono lho pikire sapa? Danio 5 kali 17 rakaat. Itu yang dipikir oleh Nabi Musa. Tapi apa yang dipikir oleh Nabi Musa itu keliru. Versi Islam. Karena ternyata umat Islam kuat, Pak. Ayo coba. Kita sholat berapa? 5 kali itu berapa rakaat? 17. 17 rakaat itu Bapak-bapak, kalau umpama nih 17 rakaat. Rawatibnya berapa rakaat? 12. Berarti 17 tambah 12 berapa? 29. Sampai sholat malamnya berapa rakaat? Sing normal mawon, normal, sing standar. 11. Pak, itu standar jenengan ya 11 ya. Saya sih kadang-kadang Pak ya 4 plus 1, 4 plus 3, 2 plus 3 ya. Witir maksud saya. Tergantung kecapean. Ya kadang ya 11 Bu, ya, 11 sih. Ya diambil yang mana nih? Ambil yang mana nih? Yang 11 ya, yang 11 ya. Oke, kalau Bapak bisa kita ngelakuin 11 berarti tadi ya 29 plus 11 berapa? Udah 40. Indah. Hebat kan umat Islam. Jadi apa yang diungkap, yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa itu sudah nggak pas, udah nggak benar gitu. 40. Lah duha ya kurang tuh duha. Pira duha? Standar duha. 8. Wow. Keren. Standar itu kan 4 ya. Yang hadis yang paling digemarin orang-orang itu yang 4 itu ya. 4. Berarti berapa? 44. Oke. 44. Saya kira misalnya bapak-bapak ini kalau ke masjid 5 kali, berarti sholat tahiyatul masjidnya berapa kali? 10 kali 10 44 tambah 10 berapa? Lebih dari 50, bayangin tuh. Ya kan? Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa itu Islam, salah gitu. Umat Islam khairul umat, jauh lebih baik daripada umat manapun di dunia ini. Ini Pak, oleh-oleh yang luar biasa. Karena itu ya Pak, Ibu, ayo jadikan oleh-oleh yang pertama ini sebagai apa? Media bagi kita untuk memperbaiki kualitas jiwa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena memang orang yang sholat itu seolah-olah dia selalu ngobrol sama Allah Rabbul Alamin. Ayo Pak, kalau Ustadz yang penting itu kualitas, ya kualitas. Tapi nek esok ya kualitas ya
kuantitas ngono. Jenengan minimal nih iso yang 44 tadi itu minimal ya, minimal 40 lah ya minimal dalam sehari. Pak, ulama-ulama saya kasih tahu ya, yang mungkin nggak masuk akal, jenengan bilang nggak masuk akal, ya terserah, tapi ini riwayatnya sahih. Imam Malik tuh loh 800 rakaat. Imam Malik tuh. Imam Ahmad bin Hambali 300 rakaat. Kata putranya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambali itu menyatakan kalau abaku sakit itu abaku sakit maksudnya Imam Ahmad sakit itu 150. Kalau sehat 300 Pak. Sholat apa itu? Sholat mutlak ditambahi, jadi tadi kan 55 ya 54 ya, sampai tambahi sholat mutlak gitu. Ya iso sholat mutlak itu sedino piro ngono lho. Jarang kan? Jarang. Saya nyoba di Jumat itu saya sholat mutlak. Jadi saya itu kalau Jumatan tuh datang lebih awal, itu biasa nih. Kadang-kadang AC sih kurang diuripi Pak. Aku teko biasanya nenggone ado itu biasanya disi. Saya itu lebih baik nunggu daripada kepental-pental Pak. Saya nggak senang itu di wong. Saya nunggu, saya nyoba sholat Pak. Sholat mutlak itu syarat sholat mutlak tidak boleh di waktu yang haram, itu saja. Jadi jenenge mutlak itu kapan saja boleh digunakan, ya kan? Berapapun jumlahnya. Nggak ada batasan, itu jenenge mutlak, itu sudah sepakat para ulama boleh gitu ya, termasuk syariat itu kan, asal tidak boleh di waktu-waktu yang diharamkan, seperti misalnya setelah asar atau setelah subuh gitu. Atau menjelang zuhur kurang beberapa saat itu kalau bisa jangan, itu kan waktu-waktu haram. Nah itu di luar itu habis duha tadi saya coba masjid Jumatan. Jadi menjelang jamaah datang aku sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam, sholat. Ternyata Pak al-boyour saya klaim tak hitung-hitung lu gak sampai 20 rakaat Pak. Paling ya 10 li 2 kali 6 paling 12 itu Pak. Iku wis rodok kemeng sikil itu. Saya sampai mikir ya Allah, Rasulullah itu sampai sholat sampai bengkak, bayangin. Itu ya Pak ya, ayo dicoba ya, sholat mutlak ya, sholat mutlak. Yang kedua, oleh-oleh yang kedua coba. Oleh-oleh yang kedua ini Pak, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu Rasulullah khawatima min suratil Baqarah. Diberi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu di langit Pak, ngasihnya di Sidratil Muntaha. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu turunnya di Sidratil Muntaha, ngasihnya Allah di Sidratil Muntaha. Dan Nabi sampai bilang begini, man qara'a hataini ayataini min akhiri suratil Baqarah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di waktu malam, fi lailatin, di waktu malam sebelum tidur, kafatahu, Allah akan cukupi segala kebutuhannya gitu. Itu oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, ini juga yang privilege untuk umat Islam Pak, yang luar biasa. Nyeneng noy yang ketiga, oleh-oleh ke Sidratil Muntaha. Nopo? Itu kata Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu diberi oleh-oleh semua umatnya yufaru min ummatihi, diampuni dari segala dosa-dosa besar kecuali syirik.
jadi koruptor, Pak. Jadi yang dimaksud diampuni dosanya itu, dosa itu kebawa mati gitu loh. Misal ada orang korupsi, pas wae tanda tangan, stroke, Pak, gagal jantung, mati, Pak. Berarti mati membawa dosa korupsi. Orang gendaan ambil bojone tonggo, pas wae gendaan mati, berarti mati dalam kondisi gendaan ambil bojone tonggo zina. Lo itu kata Allah masih bisa diampuni. Masih. Kalau masih hidup minta ampun, itu nggak perlu oleh-oleh dari Sidratil Muntaha, Pak. Selama kita hayat masih di kandung badan, taubat masih tetap berjalan, kan begitu kan? Jangankan dosa besar, syirik juga bisa, Pak. Ada orang syirik terus sadar terus taubat boleh diterima, Pak. Tapi nek syiriknya kegawa mati, Pak, gak iso. Itu yang gak bisa diampuni sama Allah. Kalau zina kebawa mati, masih bisa diampuni. Masih bisa diampuni. Maksudnya, Pak, orang zina itu diampuni setelah kemudian dicuci dulu. Nang rokok. Paling sedino, Bu, sedino. Cuman inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu setara dengan 1000 tahun. Sehari dicuci baru dientas. Ngono lho, Pak. Tapi nek wong syirik, oh gak iso dientas. Wis dijarno ya Allah. Terus khalidina fiha abadan selamanya. Itu oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. Menyenangkan kan? Makanya dari sini apa yang bisa kita lakukan? 3 ini berkesinambungan. Sholat, tadi yang sudah tadi apa? Bacaan ayat Al-Quran, berarti Al-Quran, Pak, ya. Yang ketiga, dosa besar bisa diampuni. Artinya orang yang sholat, orang yang senang baca Quran, jangankan dosa besar, dosa kecil pun akan dijauhi, saudara. Kalau 3 oleh-oleh yang dipakai dalam hidup kita, Pak, dari Sidratil Muntaha, insya Allah kita akan ketemu Allah di Sidratil Muntaha. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan orang muflis. Muflis, yes. Tadi dosanya, kata orang muflis itu orang yang bangkrut. Bangkrut. Yang membutuhkan di akhirat. Dikaitkan dengan materi yang manusia. Iya. Jadi orang muflis itu orang yang dia amal solehnya banyak, ya kan? Puasanya jalan, sodakohnya oke, itu hajinya keterima. Tapi ngelorokno ati nih tonggo, Pak. Ini penting nih. Tonggo gak terima, dituntut di akhirat. Ya sama Allah ya wis iku hajine keterima iku wis palan pen awakmu ae sing nuntut. Ternyata sing nuntut gak situ uang tonggo, Pak. Hampir sekampung sak RT nuntut kabeh, Pak. Mangkene awake dhewe iku ojo buaya nang masjid bolak-balik tapi nang tonggo kakur wae oleh iku, Pak. Iku nanti dituntut tuh. Ternyata teko maneh. Ya Allah, dia itu pernah parkir mobil di kampung saya. Padahal situ jelas loh. Yang jenenge kampung itu gak oleh parkir nang ngarep. Akhirnya ono wong kabeh meteng gak iso metu gara-gara mobil itu. Ternyata mari parkir metu wong. Mobilnya di jalur ngarep. Waduh. Dituntut wong sekampung. Akhirnya itu sering nang masjid jupun pahala salat, sering zakat jupun pahala zakat. Iku sono sing nuntut wis entek kabeh iku jenenge. Lho ya wis entek iki. Ya sudah, sing nuntut pasti punya dosa kan? Sing nuntut punya dosa. Ah, gini sing nuntut punya dosa, yes, dosamu lepas ke dia. Dosanya lepas ke dia, lepas ke dia, lepas ke dia. Maka faturiha finnar, di hadis yang gitu kan? Maka dia akhirnya apa? Membawa dosa dan dicemplungkan ke neraka. Terus apa yang jadi persoalan? Dengan penjelasan saya, nggak ada toh. Karena ini cemplungkan di neraka nanti kan dintas dia.
dicemplungkan di neraka ya paling sedino rong dino. Baru kita itu dientas Pak. Semua umat Islam pasti masuk surga Pak. Cuman mampir apa tidak tergantung amal soleh dan amal tolak tolehnya dia. Begitu Pak ya. Oke. Kalau syirik, kafir, munafik, sudah pasti itu masuk neraka dan tak pernah bakal masuk surga. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan bertanya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Nabi Muhammad Yes. bertemu dengan Adam, Idris, terakhir Nabi Ibrahim, Nabi Musa, salah satu kan para nabi ini bukan muda. Ya. Apakah bisa Pak? Kan dalam Al-Quran orang yang sudah meninggal itu kan ada istilah bahasa sosialnya itu ada yang kerasan yang kerasan karena hatta tidak sehat cuma sekolah begitu. Nah ini pertama. Yang kedua orang yang mau kembali pada dunia itu kan ingin beramal soleh, tapi dia tidak bisa. Dari sini para nabi itu kan termasuk kelompok orang-orang yang jahat berarti kata tidak menggunakan amal soleh. Kira-kira apa jawaban dengan ayat ini? Ya. Selama karena di dalam ini kan ada barzah. Barzah itu tembok atau dinding yang sangat tebal yang nggak bisa ditembus. Tetapi kenapa apa Nabi Musa mencari kata Tuhan? Bisa itu? Ya, baik. Itu yang dimaksud ayat itu Pak, itu di dunia Pak. Kembali ke hidup di dunia. Sedangkan yang tadi Nabi Adam itu kan bukan di dunia, itu di alam malakut. Jadi itu di alam roh. Satu. Terus yang kedua, kalau kita nggak percaya dengan itu, berarti kita nggak percaya nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Isa di riwayat sahih di banyak hadis menyatakan Nabi Isa itu akan turun membantu Imam Mahdi nanti. Ya perlu kami itu berdasarkan Hadisnya sahih. Sahih. Enggak, di Al-Quran Nabi Isa itu disebut inni mutawaffika wa rafi'uka, kan gitu ya. Saya mencukupkan dirimu dan mengangkat kamu yang nanti kemudian diturunkan kembali sama Allah Rabbul Alamin. Satu Pak. Terus yang kedua, untuk dalam dunia Islam itu ada namanya mustaniyat. Mustaniyat itu privilege atau pengecualian. Jadi untuk memuliakan itu bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad. Di Sahih Bukhari juga disebut bahwa Nabi Muhammad di Al-Aqsa itu menjadi imam dari seluruh nabi itu. Gimana itu? Kita gimana? Boleh saja tidak percaya, tetapi hadisnya sahih masalahnya. Dan saya termasuk ikut pendapat bahwa hadis sahih tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Terus bagaimana kita menyatakannya? Ya kita harus memahami Al-Quran itu dengan benar. Bahwa yang dimaksud dengan bahwa tidak akan kau kembali lagi itu hidup di dunia bagi manusia untuk beramal soleh karena dia sudah sudah nyesel. Itu kan sudah pernah saya bahas itu kan. Jadi penyesalan itu kalau kita sudah nyesel, oh ternyata di akhirat diazab ini ya sudah tak balik mana tak amal soleh. Nah itu gak oleh Pak. Itu yang dimaksud. Gak oleh itu bukan gak bisa bagi Allah. Bisa bagi Allah Pak. Bisa bagi Allah menghidupkan orang. Tapi kan sudah dikasih tahu sama Allah bahwa ini sudah ada Rasul, sudah ada Al-Quran. Kenapa nggak memanfaatkan? Penyesalan itu memang terakhir Pak. Kalau yang di awal namanya pendaftaran, itu yang kata orang-orang kan seperti itu. Jadi itu urusan penyesalan, bukan urusan bisa hidup atau tidak bisa hidup. Urusan penyesalan, nggak boleh lagi sudah
Sudah nggak bisa kalau sudah mati, sudah terus dia tahu bahwa oh ternyata nanti diadab, dia nyesel ingin balik lagi hidup, nggak bisa. Istilah taubat sudah tertutup, itu maksudnya. Allah mengatakan itu sebenarnya hanya Barzakhun. Barzakhun, barzakh. Iya, sudah ada di dalam dinding. Iya. Ya, orang biasa nggak bisa, Pak. Orang biasa. Kalau Nabi bisa, Nabi Muhammad bisa. Enggak. Itu kan nyesel, Pak. Iya, tidak apa-apa. Nah. Itu kan nyesel aja. Itu kan ayat penyesalan yang nggak boleh. Jadi bukan nggak bisa hidup. Bisa, bagi Allah bisa menghidupkan. Bagi Allah bisa menghidupkan. Yang menghidupkan kembali sebagai saksi nanti juga Allah nanti bisa menghidupkan. Ini semua itu jadi saksi nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan bisa ngomong semuanya itu kan. Bisa ngomong, kaki kita bisa ngomong. Masa kita, wah nggak bisa, ini sudah mati kok bisa ngomong, nggak bisa. Itu bagi Allah bisa gitu kan. Jadi, nanti kita harus percaya dalam hal-hal kayak begitu itu. Tapi kalau ayat yang jenengan maksud itu adalah ayat penyesalan. Memang kalau sudah dia dikasih tahu ngotot Pak, akhirnya mati, nyesel ingin balik mana, nggak boleh. Kenapa? Mesti kandani ket biyen ojo zina. Saya kira zina diazab, kepingin urip maneh, gak kepingin zina ya gak bisa begitu. Itu maksudnya ayat itu gitu. Ya, mudah-mudahan manfaat. Oke. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.